Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak Dr. Andus Wahyudin MSI, selaku pelindung Majalah Danda Pahala. Yang terhormat Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Bapak Lukas Prakoso SKMH, selaku pemimpin redaksi Majalah Danda Pahala. Yang kami hormati rekan-rekan tim rekrutmen kontributor daerah Majalah Danda Pahala, yaitu Bapak Dr. Binsar Gultom SH SEMH, selaku redaktur merangkap sekretaris redaksi, Bapak Arif Sabto Nugroho SHMH, juga selaku redaktur merangkap sekretaris redaksi Majalah Danda Pahala. Kemudian Bapak Guntoro Eka Sekti SHMH, selaku redaktur Danda Pahala. Dan seluruh peserta calon kontributor yang mengikuti secara daring dari tempat tugas masing-masing yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dalam acara seleksi kontributor daerah untuk Majalah Danda Pahala ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Perlu kami sampaikan sebelumnya, seyogianya Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu Bapak Dr. Prim Haryadi SHMH, berkenan hadir dalam kesempatan ini. Namun oleh karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir, namun beliau tetap memesankan supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan di sini ada Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan juga Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum yang akan mewakili beliau. Diadakannya penerimaan seleksi kontributor ini adalah atas arahan dan petunjuk dari pimpinan redaksi Danda Pahala, sehingga diadakan pengumumannya di Majalah Danda Pahala beberapa waktu yang lalu, yaitu di Majalah Danda Pahala edisi terakhir. Dan ternyata antusiasme dari aparatur peradilan di Indonesia, khususnya dari peradilan umum, untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan sebagai kontributor sangat tinggi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum selaku pelindung dan pemimpin redaksi Danda Pahala, sampai batas terakhir pengajuan permohonan yaitu tanggal 28 Mei 2021 yang lalu, ada sebanyak 39 orang yang mengajukan permohonan ke redaksi. Mengingat keberadaan kontributor daerah sangat penting, sehingga dibutuhkan kontributor yang kompeten, berdedikasi. Ya, kompetensi ini paling tidak dapat diukur melalui adanya suatu seleksi kompetisi. Untuk itu, Bapak Wahyudin dan Bapak Lukas Prakoso, ya, atas nama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membentuk tim seleksi berdasarkan SK Dirjen Badilum nomor 1336 tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang terdiri dari pembina dan pelindung adalah langsung Bapak Dirjen, penanggung jawab Bapak Dr. Andus Wahyudin MSI, pemimpin adalah Bapak Lukas Prakoso SHMH,
Sedangkan anggota terdiri dari 1. Dr. Binsar Gultom, SHSEM Hum, yang saat ini bertugas sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten. Kemudian saya sendiri, Barita Sinaga, bertugas selaku Ketua Pengadilan Negeri Serang saat ini. Kemudian Bapak Arif Sabto Nugroho, saat ini bertugas di Mahkamah Agung sebagai asisten atau hakim justisial pada Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat adalah Bapak Guntoro Eka Sekti, SHMH, saat ini mengikuti secara daring. Beliau adalah selaku Ketua Pengadilan Negeri Batang. Sedangkan sekretaris dalam tim ini adalah Bapak Kurnia Ari Sulaksono, dokumentasi adalah Bapak Edwin Ruliawan, sedangkan teknisi adalah Bapak Arif Hidayat. Dan berdasarkan surat tugas nomor 799 tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, Bapak Dirjen Badilum melalui Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum telah menugaskan kami, anggota tim yang 4 orang tadi, untuk melaksanakan rekrutmen atau seleksi kompetensi jurnalistik dan wawancara untuk kontributor majalah dan Dapala di daerah. Pada hari ini, Senin tanggal 31 Mei 2021, dimulai dari jam 8.30 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Ahmad Yani, Jakarta. Dan mengingat saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka berdasarkan arahan Bapak Dirjen, seleksi ini dilakukan secara daring sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Adapun susunan acara dalam seleksi atau rekrutmen kontributor daerah hari ini adalah yang pertama yaitu mulai jam 8.30 sampai jam 8.35 pembukaan. Kemudian yang kedua jam 8.35 sampai jam 8.55 adalah sambutan atau pengarahan dari Bapak Dirjen Badan Peradilan Umum yang dalam hal ini telah diwakilkan oleh beliau kepada Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Bapak Lukas Prakoso selaku pemimpin redaksi, dan juga nanti akan ditambahkan pengarahan dari Bapak Wahyudin selaku pelindung majalah dan Dapala dalam kesempatan ini. Kemudian selanjutnya acara jam 9.45 sampai jam 9.55 adalah penjelasan tentang tugas kepada peserta. Ya. Mohon maaf kami ulangi, sebelumnya jam 8.55 sampai jam 9.45 penjelasan tentang sejarah singkat dan Dapala, kemudian menguraikan sedikit rubrikasi, kemudian bagaimana tugas-tugas kontributor daerah, dan kemudian bagaimana mekanisme kerja yang akan disampaikan nanti Bapak Dr. Binsar Gultom. Kemudian selanjutnya jam 9.45 sampai jam 9.55 adalah penjelasan tugas kepada peserta ya yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian jam 9.55 sampai jam 10 adalah pertanyaan dari peserta seputar tupoksi jika ada ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penutupan oleh moderator. Demikianlah acara penyajian acara atau tertib acara pada hari ini yang bisa kami sampaikan untuk dapat kita laksanakan nanti dengan baik. Dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Pemret ya untuk membuka acara ini dan meresmikannya, sekaligus juga memberikan pengarahan kepada kami. Dan nanti juga akan dilanjutkan pengarahan dari Bapak Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu Bapak Dr. Andus Wahyudin, MSI. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dirbin Ganis. Terima kasih Pak PS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang saya hormati Bapak Pelindung dari Majalah Dandapala, Pak Sestit Bedilum, kemudian Pak Wiki, Pak Binsar Kultom, selaku sekretaris dari redaktur, juga redaktur Dandapala, Pak BS, redaktur Dandapala, Pak Arif juga. Demikian juga dengan Pak Sakti yang pada kesempatan pagi ini tidak bisa bergabung dengan kita secara offline, tapi Pak Sakti bergabung secara virtual bersama kita pagi ini. Izinkan saya mewakili Pak Dirjen untuk membuka acara seleksi calon kontributor Majalah Dandapala. Pagi ini beliau minta kepada saya untuk mewakili kaitannya dengan pembukaan seleksi dari para calon kontributor. Ya. Pesan beliau kepada kita semua, khususnya kepada para calon kontributor, adalah bahwa kontributor ini salah satu kepanjangan tangan dari Dandapala di daerah. Para redaktur dan wartawan Dandapala yang ada di Jakarta tidak mungkin tangannya, pengamatannya, informasinya 100% sampai ke daerah. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya seleksi calon kontributor ini, maka harapan dari kita semua, harapan dari Pak Dirjen adalah ke depan Majalah Dandapala akan semakin kaya dengan informasi dari berbagai daerah yang merupakan lingkup tugas Badan Peradilan Umum. Ya, tentu saja masukan-masukan dari para calon kontributor dan nanti pada akhirnya menjadi kontributor adalah masukan yang berkaitan dengan tupoksi dari Badilum. Ya. Ini harapan dari beliau kepada kita semua, pengkayaan materi yang sesuai dengan tupoksi Badilum itu adalah tujuan akhir dari dilakukannya perekrutan kontributor untuk Dandapala. Kalau dibedakan secara signifikan antara kontributor dengan wartawan, sebenarnya tidak ada. Semuanya adalah memberikan informasi, ya. Hanya bedanya kalau kontributor ini hanya posisinya, lokasinya saja. Ya. Tetapi tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan informasi, sama dengan jurnalis, sama dengan wartawan. Ya. Oleh karena itu ini adalah dua hal yang sebenarnya identik, hanya penyebutannya satu kontributor, satunya lagi wartawan. Kategori besarnya adalah jurnalis, sama-sama wartawan. Isi dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua nantinya kepada Dandapala ada dua hal. Ketika Bapak Ibu semua mengkhususkan diri pada satu persoalan pokok dan Ibu Bapak semua mendalami hal itu secara sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu semua kontributor ini, kalau Profesor Andi, guru besar komunikasi itu, almarhum, menyatakan tahu banyak tentang sedikit hal. Tetapi kalau hanya sekedar berita-berita peristiwa sehari-hari, ya Bapak Ibu semua nanti, maka Bapak Ibu semua akan menjadi kebalikannya. Tahu banyak tentang hal sedikit. Ya. Ketika Bapak Ibu semua menulis sesuatu dengan mendalami, dengan melakukan riset singkat umpamanya, maka Bapak Ibu semua bisa kita sebut dalam jurnalistik itu, dalam ilmu komunikasi, tahu banyak tentang hal sedikit, sama seperti wartawan sepak, wartawan olahraga. Wartawan olahraga maka dia akan mendalami benar tentang masalah olahraga. Sedangkan informasi lainnya dia akan tahu sedikit. Sebaiknya wartawan berita
dia akan tahu banyak hal, tapi tentang sedikit, hanya kulit-kulitnya saja. Inilah yang dimaksud tahu banyak tentang sedikit dan tahu sedikit tentang banyak hal. Dalam ilmu komunikasi pernah yang sebagaimana saya sebutkan tadi pernah disinggung oleh Profesor Andi. Ibu Bapak semua, tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini dalam mewakili Pak Dirjen, tetapi satu hal lagi tidak ingin saya kemukakan bahwa metode dari rekrutmen ini adalah hasil olahan dari tim Dandapala sendiri. Mencari hal yang terbaik di antara yang terbaik, mencari metode yang terbaik dari metode yang sudah ada. Dan ini adalah metode yang sudah ditetapkan oleh tim sendiri. Ya, Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak BG, Pak BS, dan juga Pak ASN. Pak ASN ini bukan aparatur sipil negara ya, Ibu Bapak semua, tapi Pak Arif Sabto, nah Pak Nugroho, Pak ASN sebutannya. Jadi untuk mempersingkat aja, kalau saya nyebut panjang-panjang Pak ASN, Pak Binjar Butom, Pak Barita Sinaga, maka itu jadi panjang. Mulutnya jadi capek. Jadi di Dandapala sendiri sudah kita kenal dengan sebutan-sebutan saja, inisialnya saja Pak BG, Pak BS, Pak ASN, Pak Sakti. Nah. Baik, Ibu Bapak semua, saya ucapkan selamat kepada Ibu Bapak semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi calon kontributor bagi majalah Dandapala dari Badilum ini. Sekali lagi, kita sangat mengapresiasi kesediaan Bapak Ibu semua meluangkan waktunya, dan kita tunggu nanti berita-berita dari Bapak Ibu semua untuk majalah Dandapala ini. Tapi tentu saja setelah Bapak Ibu semua dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi kontributor dari Dandapala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nah, saya atas nama Pak Dirjen dengan resmi membuka rekrutmen calon kontributor untuk majalah Dandapala ini. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Emret. Sudah kita dengar tadi arahan beliau dan juga sudah membuka resmi acara ini. Kemudian selanjutnya kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Sekretaris Ditjen Badilum, Bapak Wahyudin. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pemimpin Redaksi Majalah Dandapala. Dalam hal ini dipegang oleh Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Bapak Dr. Lukas Prakoso. Insyaallah Pak ya. Kemudian juga para teman redaktur majalah Dandapala, serta para peserta calon kontributor daerah majalah Dandapala. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan majalah Dandapala ini ya, dari mulai terbit sampai saat ini eksistensinya sudah dapat dirasakan ya, dapat dirasakan manfaatnya kepada kita semua ya, terutama di kalangan teman-teman di daerah, di lingkungan Badan Peradilan Umum. Walaupun majalah Dandapala ini juga dibaca oleh orang-orang di luar lingkungan Badan Peradilan Umum, tetapi ya lebih khusus apa yang dicantumkan, yang dituangkan di majalah Dandapala ini sebagian besar adalah bagian dari pembinaan, kemudian juga bagian dari sosialisasi tentang kebijakan, tentang peraturan terhadap
teman-teman yang ada di daerah, khususnya untuk lingkungan Badan Peradilan Umum. Apresiasi demi apresiasi sudah kita terima, bahkan pengakuan terhadap kualitas materi maupun tulisan, materi berita maupun tulisan yang ada di majalah Dandapala sudah kita dengar dari berbagai pihak. Namun demikian, ya, kita di sini selaku pengelola majalah Dandapala setiap 2 bulan itu selalu menghadapi ketegangan yang sama. Setiap akhir di bulan kedua menjelang penerbitan majalah Dandapala, kita selalu menghadapi ketegangan. Karena apa? Karena masalah pengisian materi yang akan kita terbitkan di majalah Dandapala. Ketegangan dan kegelisahan inilah yang mendorong kita untuk memberikan kesempatan teman-teman di daerah agar bisa berpartisipasi dalam pengisian berita maupun pengisian rubrik-rubrik yang lainnya di majalah Dandapala. Karena bila kita sudah menjelang penerbitan, ya, itu seluruh waktu, tenaga, dan pikiran kita konsentrasikan, kita curahkan agar majalah Dandapala ini bisa terbit tepat waktu. Ya. Dengan jumlah tim redaktur yang sangat terbatas, tentu ini akan menyita waktu, menyita tenaga dan pikiran beliau-beliau yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa menampilkan majalah Dandapala ini agar terbit tepat waktu. Nah, hal inilah ya yang mendorong kita untuk membuka kesempatan kepada teman-teman agar bisa berpartisipasi dalam penerbitan majalah Dandapala di edisi-edisi berikutnya. Ya. Penerbitan majalah Dandapala ini kita lakukan pada awalnya setiap bulan. Kemudian pada saat itu terjadi krisis, ya, krisis tenaga redaktur dan keterbatasan-keterbatasan lain, terpaksa majalah Dandapala diterbitkan 3 bulan sekali. Kemudian, ya, karena kebutuhan yang sangat kita utamakan untuk memenuhi kebutuhan para pembaca Dandapala, akhirnya dengan berbagai strategi kita kembalikan lagi penerbitan majalah Dandapala menjadi 2 bulan sekali. Walaupun kita berkeinginan untuk menerbitkan setiap bulan, tetapi ternyata kemampuan kita sampai saat ini hanya bisa menerbitkan majalah Dandapala 2 bulan sekali. Nah, kembali lagi untuk pengisian rubrik-rubrik, terutama untuk wisata, kemudian untuk rubrik hobi dan sebagainya, ini membutuhkan materi-materi yang mungkin ya didapatkan dari daerah, ya. Karena akan sangat monoton kalau materi-materi tersebut hanya didapatkan dari orang-orang di pusat. Ya. Kemudian hal yang bersak lagi, ya, pada saat kita ingin mengisi rubrik opini, ya, dengan keterbatasan jaringan, keterbatasan relasi dan sebagainya, akhirnya kita setiap penerbitan kesulitan untuk bisa menghadirkan opini. Nah, disinilah teman-teman kontributor daerah juga bisa
memberikan peran dan kontribusi dalam pengisian rubrik opini. Kalau memang bisa, ya, opini itu ditulis oleh teman-teman. Kalaupun tidak, tolong potensi-potensi yang ada di daerah. Sebagai contoh, kalau ada hakim tinggi ataupun hakim-hakim yang punya kemampuan menulis atau punya kebiasaan menulis, ya, ini bisa kita minta bantuan beliau untuk menulis materi yang nantinya akan mengisi rubrik opini. Sehingga kita punya bank data tentang opini yang ini akan sangat memudahkan bagi kita di tim Dandapala untuk memilih opini yang berkualitas untuk kita tampilkan di majalah Dandapala. Jadi intinya, ya, keterlibatan, kontribusi teman-teman di daerah sangat-sangat dibutuhkan untuk menjamin terbitnya majalah Dandapala tepat waktu. Sehingga majalah Dandapala ini sesuai dengan target yang kita tetapkan bisa hadir 6 kali dalam setahun. Nah, ke depan kalau memang kondisi kita sudah membaik, kemudian punya kekuatan yang cukup, kita bisa rencanakan untuk menerbitkan majalah Dandapala ini setiap bulan, sebagaimana pada awal terbitnya majalah Dandapala ini. Tetapi semua kembali kepada kinerja kita. Tetapi kita juga harus punya target yang kita tetapkan. Sehingga setiap langkah yang kita lakukan selalu disertai dengan perhitungan yang matang, dengan strategi yang tepat, sehingga apa yang sudah kita targetkan bisa kita capai. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, ya, terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk berkontribusi, ya, di dalam majalah Dandapala ini. Tentunya dari seluruh peserta yang hadir ini tidak semua bisa kita libatkan sebagai kontributor daerah. Nah, sistem seleksi inilah yang nanti akan kita lakukan sepanjang hari ini. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa disampaikan hasilnya, kemudian di edisi berikutnya sudah mulai bisa menjalankan tugas sebagai kontributor daerah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Sesdijen. Tadi sudah kita dengar bersama arahan dari Bapak Dirbin Ganis, juga dari Bapak Sesdijen. Kami harapkan supaya teman-teman semua bisa menyimak dengan betul apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa itu adalah suatu modal dasar nanti untuk teman-teman apabila berhasil menjadi kontributor daerah untuk majalah Dandapala. Perlu kami tambahkan Bapak Sesdijen dan Bapak Pemret, dari 39 orang yang memajukan permohonannya ini mewakili sekitar 20 provinsi, Bapak, 20. Jadi belum seluruhnya. Dan perlu juga kita ketahui bersama, ternyata ada keunikan di sini, Bapak. Bukan hanya hakim yang berminat menjadi kontributor, walaupun pada umumnya didominasi rekan-rekan hakim, tetapi ada sekretaris pengadilan, ya, ada panitera muda hukum, kemudian ada hakim ad hoc tipikor, kemudian juga ada analis perkara di pengadilan, beberapa orang. Kemudian kalau tidak salah ada CPNS, ya, kalau tidak salah. Nah, ini sekadar informasi bagi kita nanti, barangkali hal ini juga menjadi bahan penilaian tersendiri untuk kita lakukan nanti, Bapak. Baik, selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Dr. Binsar untuk memberikan uraian apa yang disampaikan beliau supaya kita dengarkan dengan baik. Silakan Bapak Binsar.
Baik, rekan-rekan calon kontributor daerah dan khususnya kepada Bapak Dirbiganis selaku Pimret, pimpinan redaksi dan Dapala, dan Bapak Sesditjen, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Wahidin, yang berbahagia, kepada kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Cukup menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pimret dan Dapala dan Sesditjen. Hal ini memang perlu disampaikan, termasuk nanti akan saya tambahkan lagi sejarah singkat dan Dapala hingga kepada tupoksi kita masing-masing, agar adik-adik yang nantinya diterima menjadi kontributor di daerah mengenal, mengetahui seperti apa di Dandapala itu. Jadi jangan kita bekerja tak jelas apa pekerjaan kita. Jadi sudah tahu bayangannya. Begitulah. Pertama, sejarah singkat tadi, betul. Coba klik itu. Sejarah majalah Dandapala itu, Bang. Dandapala kita ini memang dibentuk ya bulan Februari 2015. Saat itu Dirijen Badilumnya dijabat oleh Bapak Dr. Heri Swantoro, kini menjadi KPT Surabaya. Dan kalau tidak salah waktu itu juga pimpinan redaksinya Bapak Dr. Andus Wahidin, ya Pak ya, sebelum dijabat oleh Bapak Dr. Haswandi, ya, yang selaku Dirbigadis. Sedangkan Sesditjennya waktu itu adalah Dr. Ricard, Jarof Ricard. Nah, di saat bulan Februari itu memang saya juga terkejut di telepon Pak Heri. Waktu itu saya bertugas di Palembang, supaya saya datang ke tempat beliau di sini. Saya kira urusan apa, tidak taunya hanya bincang-bincang mengenai pembentukan daripada majalah dan Dapala perlu di lingkungan Badan Peradilan Umum, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Pimret kita tadi, Bapak Lukas, sebagai perpanjangan daripada Dirjen Badilum atau Ditjen Badilum MARI. Karena selama ini cukup banyak berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan ke daerah. Akhirnya saya diberi kewenangan waktu itu. Pertama sekali memilih teman-teman yang dianggap punya potensi di bidang jurnalistik seperti Bang DS, Berita Sinaga, ASN, kemudian termasuk Samsul Arif, Marsudin Nenggolan, kemudian Sekti Guntoro, Trijoko, Agung, Sulistiono, dan masih banyak yang lain. Tetapi ini ada pasang surutnya teman-teman ini yang mau merasa terpanggil mengabdikan dirinya untuk ya berbaktilah membagi tugas, karena pada umumnya kami adalah merangkap hakim. Ya. Nah, jadi dalam rapat pembentukan diusulkanlah beberapa nama majalah. Waktu itu kami hadir di sini semua, diundang itu teman-teman, dan akhirnya terpilihlah nama Dandapala itu yang bahasa Sanskertanya
adalah penjaga keadilan. Ya, penjaga keadilan. Nah, kemudian Dandapala ini akhirnya terbitlah mulai bulan Maret. Ya, pertama sekali. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahidin tadi, itu sekali sebulan, masih berjalan hingga 1 tahunan lebih. Dan saat itu hampir semua tim redaktur Dandapala ini masih kompak bekerja sama tanpa pamrih, rela meluangkan waktu mengisi rubrikasi Dandapala, sekalipun rubrikasi ini tidak mampu kami jangkau ke berbagai daerah-daerah. Hanya daerah-daerah tertentulah, kalau mungkin ada yang menelepon kepada kami di pusat, wah ini menarik ada yang di Palembang, oh ini ada menarik yang di wilayah Riau, dan seterusnya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, mulailah teman-teman redaktur Dandapala yang tadi kita tunjuk itu semangatnya kendor. Ada yang tidak bisa diajak lagi kerjasama, bahkan ada yang nonaktif hampir 6 bulan tanpa alasan yang jelas. Tapi di tempat lain mereka cukup aktif, beraktivitas. Nah, kami takut waktu itu kalau ini Dandapala jangan sampai berhenti, karena ini amanat daripada pimpinan kita. Saya merasakan ada suatu gertakan bagi diri saya selaku yang dipercaya Pak Heri Swantoro waktu itu. Wah, kalau ini berhenti bahaya ini. Ini malu, belum seumur jagung. Kita waktu itu masih berlomba-lomba dengan majalah dan Mahkamah Agung ya. Tapi dia memang 4 kali waktu itu setahun terbit atau 3 kali setahun. Kemudian Varia Peradilan. Terus kami bergiat dan mengusulkan kembali kepada Bapak Pimret, kepada Pak Wahidin, Dirjen, supaya yang tidak aktif ya mungkin bisa dengan legowo tidak dipakai lagi alias diberhentikan, dengan memilih menyeleksi teman-teman yang memiliki kompetensi di bidang kejurnalistikan yang mau mengabdikan diri. Dan kita juga melakukan seleksi lah seperti yang sekarang lebih kita pertajam lagi, tetapi kami tunjuklah atau kami undanglah untuk ujian langsung Dr. Heni Tri Mira Handayani, Guse Prayudi, Muhammad Tasmin, itu paling terpengganti dari Pangkajiannya sana, dan lain-lain masih banyak waktu itu. Dan mereka-mereka yang kami seleksi ini ternyata cukup membanggakan. Karena kami benar-benar menggali hingga sejauh mana keterpanggilan mereka mengabdi. Dan sampai sekarang, alhamdulillah puji Tuhan, mereka masih aktif. Walaupun kadang-kadang ada karena kesibukan, tapi kami bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, saling membagi tugas, akhirnya terus berjalan hingga sekarang. Namun seperti yang dikatakan oleh Bapak pimpinan kita tadi, karena kami juga sudah disibukkan, kita semua disibukkan oleh tupoksi kita masing-masing selaku hakim, adanya akreditasi penjaminan mutu lah, JPI lah, UWBK, UWBBM, maka memang kemudian disepakati majalah Dandapala tadi berjalanlah setiap 2 bulan sekali. Dan saat itu akhirnya digantikanlah ini kepemimpinan Dirjen Badilum Bapak Dr. Prim Haryadi, ya, kemudian pembina pelindung, selaku pembina pelindung Bapak Pimret merangkap Dirganis Bapak Lukas Prakoso yang sekarang, dan penanggung jawab majalah Dandapala merangkap Sesdikjen Bapak Dr. Wahidin MSI. Dan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di bawah kepemimpinan beliau-beliau ini, baru-baru ini kami, kalau nggak salah sekitar bulan April ya, April pertengahan atau ya, kami disarankan atau mendapat masukanlah dari berbagai elemen pengurus Dandapala dan disetujui oleh pimpinan Badan Peradilan Umum melakukan pelatihan pembinaan di bidang jurnalistik
supaya lebih mempunyai kualitas majalah kita ini dengan mengundang ya beberapa ya wartawan senior atau pimpinan redaksi ya wartawan senior Kompas yakni Agus Antonius Ponco Anggoro wakil redaktur Kompas dan Danu Kusworo selaku kepala desk fotografer Kompas serta wartawan senior majalah Tempo Estantia R. Baskoro. Ini semua tidak lain untuk menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas daripada majalah kita agar berbobot untuk dibaca oleh pemirsa. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahidin tadi, majalah kita ini tidak hanya internal lagi, tetapi sudah masuk kepada ranah eksternal yang dibaca oleh ketika kita nanti melakukan laporan utama, ya materi laporan utama itu mengangkat tema atau isu hukum yang menarik, itu akan berkaitan dengan narasumber itu selain pimpinan Mahkamah Agung atau ketua wakil ketua Mahkamah Agung adalah pimpinan KPK, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, Kapolri, DPR dan lain-lain. Begitu. Nah, kemudian tadi dikatakan untuk meningkatkan kuantitas daripada majalah kita ini pun sudah terbit hingga saat ini majalah Dandapala 40 ya edisi, dan saat ini sedang dalam proses penyusunan edisi yang ke-41 yaitu Mei Juni. Dan tidak terasa Dandapala sudah 7 tahun menyapa para pembaca setia. Nah, kembali kepada tugas singkat kontributor daerah yang akan dibentuk ini, tadi sebenarnya sudah sebahagian besar disampaikan oleh Bapak Sesdikjen, ya. Betul sekali, karena kami tidak mungkin bisa menjangkau seluruh Indonesia, selama ini pemberitaan yang masuk ke Dandapala sering terkotak-kotak, belum menyeluruh. Dengan adanya perwakilan di daerah diharapkan sudah bisa memberikan seperti melakukan peliputan berita. Katakan kalau waktu ketika pimpinan Badilum, katakan Dirjen, Dirbiganis, Sesjen atau Dirpapu melakukan pembinaan, atau pimpinan Mahkamah Agung, Ketua MA dan jajarannya melakukan pembinaan di daerah, sudah bisa diliput oleh rekan-rekan kontributor nanti di daerah tanpa kami harus datang. Namun perlu terus mengadakan kerjasama yang baik dan tentu harus ada surat tugas nanti yang dari Pimret atau Sesdikjen kepada adik-adik yang melakukan peliputan itu. Jadi resmi kami ketahui, tidak asal jalan begitu saja. Nah, kemudian mengisi berbagai rubrikasi di majalah Dandapala dari berbagai daerah. Ya, jadi saudara atau adik-adik sudah bisa sekarang membayangkan melihat di daerah-daerah itu yang punya potensi berbagai macam, apakah seperti tadi wisata atau siapa dia yang punya prestasi yang begitu bagus walaupun dia panitera pengganti di tempat itu untuk diangkat, atau suatu wisata yang menarik yang tidak pernah dimunculkan di berbagai hal, atau mungkin kepemimpinan suatu pengadilan yang agak punya satu penonjolan yang menarik, tentu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu membantu membuat transkrip rekaman wawancara dan menyusunnya menjadi naskah laporan utama atau laporan khusus dilengkapi foto dan keterangan, captionnya begitu. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan tadi bagi teman-teman seperti yang dikatakan oleh Pak Pimret tadi, tugas saudara di daerah itu hampir sama dengan tugas kami, hanya saudara dapat meliput di berbagai daerah itu. Nah, tidak menutup kemungkinan suatu saat apabila saudara punya bakat talenta yang luar biasa, setelah waktunya pindah ke ibu kota, ya, atau di provinsi-provinsi tertentu, bisa saja status saudara bukan lagi kontributor, tetapi jadi redaktur Dandapala, begitu.
Nah, kemudian mekanisme kerja adik-adik nanti jika sudah waktunya diterima, kontributor itu akan melakukan koordinasi dengan redaktur dan mengisi berbagai rubrikasi apa ya dalam suatu edisi yang akan terbit. Nah, jadi adik-adik itu nanti perlu memberitahukan setiap ada berita-berita yang menarik di daerah itu, ya jangan segan-segan menghubungi kami atau melalui email yang ada. Kontributor juga bisa mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan menjadi suatu naskah dan menyerahkan kepada redaktur untuk finalisasi. Lalu kontributor juga maupun redaktur bekerja dilandasi semangat kerjasama yang pengabdian yang tinggi. Termasuk tadi mengenai opini yang menarik tadi, adik-adik juga bisa membuat suatu tulisan, perlu dicatat, memang betul opini ini perlu ditanyakan ini setelah kita melihat para hakim-hakim senior, hakim tingkat di kelas 1A khusus misalnya, atau hakim tinggi apalagi, sangat jarang membuat opini, pendapat, karena kesibukan. Barangkali adik-adik di daerah bisa memberikan masukan kepada mereka supaya mereka membuka diri lah membuat berbagai tulisan-tulisan, termasuk adik-adik juga ya. Sedangkan kolom itu ya itu diisi oleh pakar-pakar hukum, itu bisa dari kalangan kita sendiri, khususnya dari Mahkamah Agung, Hakim Agung, juga dari pakar hukum dari luar instansi kita ya. Karena ada di sini memang banyak macam-macam rubrikasi, tapi saya hanya secara singkat saja untuk menyingkat waktu. Laporan utama tadi sudah saya katakan, kemudian laporan khusus ini mengangkat berbagai program lembaga daripada MA pada umumnya dan khususnya dari Badilum. Nah, kenapa kita jadi merangkap ini sampai kepada kebijakan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung, Ketua MA? Karena sekarang majalah Mahkamah Agung sudah 3 bulan, sudah 3 kali dalam setahun terbit. Sedangkan majalah Karya Peradilan konon beritanya sudah pilot atau kurang lancar berjalannya. Jadi satu-satunya informasi majalah Dandapala lah yang masih eksis untuk beredar. Nah, saya tertarik tadi yang dikatakan oleh Bapak Wahyudin, bila perlu dengan adanya ini berita sudah semakin banyak kita dapatkan, bisa sekali sebulan. Terlebih sekarang dengan berlakunya digitalisasi sekarang pemberitaan, supaya tidak terlalu terlambat kita memberikan informasi. Kalau sudah 2 bulan juga orang sudah mulai agak malas membacanya. Namun di samping itu kita juga sudah melakukan sistem atau bentuk digitalisasi bentuk tidak hanya majalah cetak, tetapi majalah secara digital sudah diterbitkan langsung. Jadi saudara juga pun nanti bisa itu untuk share itu ke berbagai satker-satker atau ke mana teman-teman supaya semakin dikenal banyak orang ya. Tajuk itu merupakan intisari daripada laporan utama, laporan khusus itu nanti akan dibuat oleh Bapak Dirjen sendiri. Nah, surat pembaca juga pun perlu saudara sosialisasikan kepada teman-teman di daerah. Mungkin ada kekurangan atau masukan yang perlu kami atau kita pembaharui ya. Kolom tadi sudah, opini sudah, infografis. Ini juga informasi statistik yang bersumber dari Direktorat Papu. Potret-potret ya, foto-foto dari salah satu pengadilan dari berbagai angle yang menarik. Jadi saudara juga kalau yang menarik foto-foto dapat juga dikirimkan ya ke Dandapala. Kaidah hukum, nah ini sekarang ini kaidah hukum ini baru rata-rata perdata ya Bang ASN. Kaidah hukum ini. Halo, kaidah hukum perdata atau pidana? Sudah semuanya ya. Nah ini juga perlu diperhatikan ulasan tentang kaidah hukum dari suatu kasus hukum sehingga dapat menjadi rujukan bagi hakim ketika menghadapi kasus yang serupa. Profil, nah ini tokoh peradilan yang inspiratif dan menjadi teladan seperti KPT yang hendak purna bakti, pimpinan MA yang mendapat prestasi dan lain-lain. Siapa dia? Ini tadi warga peradilan, baik hakim,
panitera pengganti, jurusita, staf maupun honorer yang memiliki prestasi dan dapat menjadi teladan ya. Sisi keadilan. Hal atau kejadian menarik pada suatu pengadilan maupun berbagai tantangan yang terjadi dalam menjalankan tupoksinya. Serba-serbi, berbagai hal unik yang bersifat inspiratif dan inovatif, ya, informatif. Hobi dan komunitas lagi ya, hobi dari warga peradilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lentera hati, ada lagi kisah inspiratif dan mengandung pesan moral, tips. Nah, ini berbagai jurus kiat-kiat menghadapi suatu permasalahan, termasuk mungkin obat-obat mujarab segala macam. Ya, tapi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Wisata tadi sudah, seremonia, ya itu berisi foto-foto, keterangan singkat, kejadian peristiwa yang terjadi, dan seterusnya, sampul belakang. Nah, saya kira kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Semoga sekarang sudah dapat gambaran, oh ini toh majalah Dandapala. Oh tugas kami nanti rupanya seperti ini. Ya sudah ada bayangan. Jadi semoga diharapkan adik-adik sih lulus semuanya. Ya tetapi bagaimanapun setiap ada pertandingan pasti ada yang kalah kan begitu. Tetapi setidaknya kami sangat menghargai kehadiran adik-adik sudah bisa ikut bergabung di acara rekrutmen calon kontributor di daerah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih Bapak BG. Sudah menyampaikan tadi kepada kita semua secara singkat seperti apa Dandapala itu, sejarahnya sampai terbentuknya, kemudian rubrik-rubriknya, bagaimana mekanisme kerja kita nantinya, maka hal tersebut menjadi bahan bagi saudara juga untuk merenung. Andai kata nanti saudara bisa berhasil dan diterima menjadi kontributor. Terima kasih sekali lagi Pak BG. Oh ya, baik ya. Kami perlu tambahkan menyambung apa tadi yang disampaikan oleh Bang BG ya. Kita di sini memakai inisial ya. Jadi BG, BS, ASN, SEG dan seterusnya. WH ya. Nanti Anda juga ya kalau sudah masuk bergabung siap-siap untuk ya mempersiapkan inisialnya ya. Nah, perlu kami tambahkan sedikit hal yang sangat penting dari apa yang disampaikan Pak BG tadi, bahwa memang supaya kita memahami betul bahwa kita bekerja atau mengabdikan diri di Dandapala ini adalah betul-betul pengabdian. Jadi memang tidak ada imbalan, ya, imbalan materi, honorer, honor dan segala macam. Jadi hal ini supaya betul-betul menjadi perhatian kita semua, ya. Supaya nanti apabila teman-teman sudah masuk ternyata setelah di dalam, wah rupanya begini kita sudah capek dan segala macam. Itu tadi yang disampaikan Bang BG itu ya mungkin sebagian ada yang tidak betah karena hal-hal tersebut sehingga mundur dan sebagainya. Begitu juga kepada teman-teman nanti supaya hal itu bisa dipahami ya bahwa kami di sini sudah hampir 6 tahun. Ya tidak ada sama sekali, hanya memang kita senang, hobi, bakat dan memang ingin ikut berbakti, ya memberikan sumbangsih sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada lembaga kita itu, kita sangat senang. Jadi itu ya adik-adik nanti semuanya sebagai tambahan. Barangkali karena sesi pembukaan, kemudian sampai kepada yang disampaikan oleh Bang BG secara singkat dan seterusnya, maka untuk menyingkat waktu, karena waktu yang kita tentukan barangkali hanya sampai jam 10 lebih, maka kita sudah bisa sampai kepada proses seleksi. Ya, kepada Pak
Wahyudin dan Bapak Pemret barangkali sekiranya ada tugas ya, atau silakan. Kalau misalnya juga di sini kami juga senang, tapi yang kata ada tugas lain dari Bapak, monggo Bapak, kami juga bisa nanti akan meneruskan ini ya. Baik, terima kasih Pak PS. Kepada kawan-kawan calon kontributor, saya minta izin untuk menyiapkan, monggo dinikmati saja proses seleksi yang sudah dilakukan diwadahi oleh kawan-kawan kita di Badilum di sini. Ada Pak PS, Pak BG, ada Pak Erwin, juga Pak ASN, dan seterusnya. Kami pamit dulu, monggo silakan dilanjutkan proses rekrutmen calon kontributor dari Dana Pala ini. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu semua. Ya. Baik, terima kasih Bapak Wahyudin, Bapak Lukas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya Pak. Ya. Ya. Jadi kami sampaikan kepada adik-adik kalian sebelum kita mulai supaya Pak Anu di sini. Enggak, justru Bapak. Enggak ya sih. Tidak, sini. Sebelum masuk kita kepada materi proses seleksi, terlebih dahulu saya mengajak kepada adik-adik semua berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sekitar 5 menit ya. Silakan. Seperti yang kamu bilang itu. Baik ya. Nah, teman-teman ya, kami mau absen dulu ya. Saudara Wahyu Iswantoro. Yang mana? Wahyu Iswantoro. Siapa yang mulia? Ya. Izin ber. Ya. Singkat ya, coba dulu saudara sampaikan motivasi saudara apa ya untuk mengikuti seleksi ini. Singkat. Terima kasih yang mulia. Motivasi saya untuk mengikuti seleksi kontributor yang pertama adalah mengembangkan ilmu di bidang jurnalistik saya yang mulia. Adalah untuk berbagi informasi atau literasi. Tentu bukan hanya dari saya, dari para yang mulia, Hakim Agung, para pimpinan kita di Badilum yang saya tuangkan dalam bentuk tulisan, baik opini maupun di rubrik-rubrik lainnya yang mulia. Jadi yang pertama untuk
Ya. untuk berbagi informasi. Seperti itu yang mulia. Terima kasih ya. Kemudian Saudara Rahmat Pandika Timur. Udah. Rahmat Pandika Timur yang mana ya orangnya? Siap Pak. Dari Izin, Pak. Manokwari. Ya. Pertanyaan yang Gini, sama, Pak. motivasi singkat. Iya Pak, motivasi saya berkaitan dengan kontribusi untuk menjadi kontributor daerah untuk majalah Dandapala. Singkat saja Pak, berkaitan dengan saya ingin ikut berkontribusi melestarikan dan menjaga visi dan misi dari majalah Dandapala itu sendiri dari daerah, khususnya dari Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Saudara Ikadek Abdillah Wirawan, Bajawa. Mohon izin menjawab yang mulia. Ya. Pertanyaan sama ya. Izin menjawab. Yang menjadi motivasi saya secara singkat untuk bergabung dalam majalah Dandapala adalah mengembangkan potensi diri. Bahwasanya sejatinya menjadi seorang hakim pasti bisa menulis dan pasti senang membaca. Jadi mengembangkan itu harus juga tidak hanya sekedar bebas menulis. Jadi saya ingin terikat, ingin bergabung, ingin berkontribusi, berpartisipasi. Memang sejak mahasiswa sudah mulai belajar menulis. Jadi saya anggap itu sebagai bakat yang harus dikembangkan. Kemudian yang berikutnya ada kepuasan batin. Jadi ada kepuasan yang saya peroleh ketika saya menulis. Jadi entah itu nanti lulus atau tidak lulus, saya akan tetap menulis seperti itu. Baik, terima kasih ya. Fitria Hadi. Fitria Hadi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan pertanyaan yang sama. Baik, untuk motivasi saya sendiri sebagai menjadi bagian dari kontributor di majalah Dandapala, saya ingin mengembangkan dan mengaktualisasikan diri saya. Itu merupakan satu minat saya sejak saya kuliah. Kebetulan waktu kuliah saya juga aktif sebagai jurnalis di majalah internal kampus saya, Pak. Baik, ya. Kami lanjutkan kepada Rahmat Hidayat, PN Curup. Mana ada orangnya? Ya, hadir. Hadir yang mulia. Dengar, baik. Pertanyaannya beda sedikit. Oke, baik. Sejauh mana panggilan jiwa hati saudara untuk bergabung di Dandapala ini? Panggilan hati ya. Oke, yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Singkat. Ya. Saya newcomer sebenarnya di lembaga peradilan yang mulia, maaf sebelumnya. Saya sebelumnya dari pemerintah daerah. Jadi saya baru misbar ke sini dan saya melihat Dandapala bisa jadi media untuk ini yang mulia, untuk apa ya, berbagi informasi buat masyarakat umum, karena saya lihat di Badilum Dandapala ini secara elektroniknya di-share gitu. Nah, dari situ saya lihat cukup. Oke, baik. Saya bilang terima kasih. Jaini Multajim. Satu-satu wawancara. Hadir yang mulia. Dari Tais ya? Iya, betul, dari Pengadilan Negeri Tais. Ya. Izin menjawab singkat ya. Pertanyaan. Ya, pertanyaan yang sama. Pertanyaan. Habis ini. Dengar pertanyaan saya. Ya, dengar, menyimak. Harapan yang akan saudara lakukan di Dandapala setelah diterima bagaimana? Ya, harapan saya ya, yang pertama untuk pribadi sendiri, saya ingin jadi bagian kontributor daerah yang dalam tanda kutip bersahabat dan berdedikasi tinggi. Artinya bersahabat itu adalah bersahabat dengan para pembacanya dan juga bersahabat dengan para tim. Dan berdedikasi tinggi pengertiannya itu dengan etos kerja tinggi dan disiplin. Sehingga saya harapkan pada selanjutnya majalah Dandapala ini akan terus terus melanjutkan publikasinya. Tidak ada yang disebut dengan kata pilot tadi, seperti ada cerita-cerita lain yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia. Seperti itu mungkin singkatnya Yang Mulia. Baik, cukup. Vera Sari, PN Muara Bungo. Pertanyaan. Iya, Pak. Perhatikan. Singkat, padat.
Ya, itu tadi bagaimana keterpanggilan hati adik untuk bisa jadi majalah Dandapala ini? Mau ingin promosi atau apa segala macam? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terus terang saya sejak SMP itu bercita-cita memang untuk menjadi wartawan. Dulu waktu SMP juga sering mengirim tulisan dan naskah ke berbagai media. Jangan terlalu panjang. Ini nanti lewat. Saya lihat di pengadilan ternyata. Apa di Dandapala ini? Ya, Pak? Keterpanggilan saudari Dandapala ini. Saya bukan sejarah. Ya, saya ingin agar Dandapala ini lebih kaya. Itu tadi seperti yang Pak Dirjen bilang, kaya akan informasi. Jadi saya yang di daerah ini bisa ikut memberikan kontribusi. Jadi Dandapala bisa lebih beragam, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Itu yang membuat keterpanggilan saya, di samping saya memang memiliki bakat dan hobi di bidang jurnalistik. Sekian, Pak. Andi Aulia. Mana ya? Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Siap. Mana? Mana orangnya? Siap hadir, Pak. Ya. Motivasi saudara tadi apa? Untuk bisa terjun, tertarik Dandapala ini? Ya, terima kasih, Pak. Kalau dari motivasi sendiri, terus terang, saya merasa terpanggil juga karena sangat mencintai jurnalistik. Selain itu juga menganggap bahwa salah satu media sebagai hakim baru adalah melalui majalah Dandapala, baik saling sharing inspirasi maupun saling sharing pengalaman di bidang hukum. Jadi saya menganggap ini adalah sarana yang tepat untuk pengembangan kapasitas diri dan juga kapasitas lembaga peradilan, Pak, ke depannya. Baik, cukup. Pultoni, PN Manado. Ini ad hoc TV Korea. Ada Pultoni. Hadir? Tidak hadir? Tidak hadir ya? Lewat. Ada? Tidak ada? Solihin, Niar Ramadan. Siap hadir yang mulia. PN Andolo. Ya. Siap hadir. Iya. Panggilan saudara terhadap Dandapala ini karena motivasi apa? Baik, mohon izin yang mulia. Panggilan hati saya untuk bergabung bersama Dandapala karena ingin berkontribusi mendukung visi Badan Peradilan Umum menjadi Badan Peradilan yang agung melalui media majalah Dandapala. Demikian. Siap tidak dibayar honor? Siap. Itu sudah menjadi konsekuensi saya yang mulia. Berarti pengabdian ya? Siap. Honor ada sedikit. Baik. Terima kasih yang mulia. Sekarang apa? Lanjut. Singkat-singkat. Hanya Ibu satu. Asniwatun Nopa. Ibu Asniwatun Nopa. Bapak ya? Asniwatun Nopa, benar Pak? Atau Ibu? Ibu Asniwatun Nopa, apakah ada? Ya, halo. Ya, Ibu Halo, Pak. Asniwatun Nopa. Ya, Ibu siap untuk membantu Dandapala? insya Allah siap, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, Bapak Raja Bonar Siregar. Siap hadir, PN Makale. Oke, Bapak siap untuk membantu Dandapala? Siap, dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya Ibu Hajah Rami Salahuddin Siap. dari Pengadilan Negeri Makassar. Ibu Hajah Rami Salahuddin dari Pengadilan Negeri Makassar. Ya, saya siap, Pak. Ya, saya Pak. Saya Pak. Ya, Ibu siap ya? Saya Pak, siap Pak. Membantu Dandapala? Halo? Ya. Saya Pak. Ya, siap Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Bapak Nofritsar Pakpahan. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, Bapak Nofritsar Pakpahan. Bapak Nofritsar Pakpahan. Hadir, Pak. Hadir. Oh iya, lagi di jalan ya Pak ya. Pak, siap Pak. Bapak siap membantu Dandapala ya Pak ya. Ini Pak, pertanyaan yang sama Pak.
Oke, siap. Terima kasih. Siap. Kepada Elias Eko Setio. Ya, siap Pak, Yang Mulia. PN Ketapangnya. Ya, PN Sanggau Pak. Ah, baru dimutasi Pak, udah. Kemana? Ke PN Sanggau Pak. Sanggau, Kalimantan Barat Pak. Sanggau, ya. Ya. Pertanyaan yang menarik. Jika saudara sanggup membantu Dandapala, sampai sejauh mana keterpanggilan saudara ikut di Dandapala ini? Baik, saya prinsip utama untuk mengikuti Dandapala ini karena ingin mengaktualisasikan diri, karena bagaimanapun saya adalah aktif penulis di Varia Peradilan waktu Varia Peradilan masih ada, dan saya ingin mencari fakta berita yang bersesuaian dengan fakta di lapangan serta kebenaran dengan narasumber yang akan saya verifikasi kebenarannya, agar berita yang akan sampai dan dimasukkan ke majalah adalah berita yang berimbang opininya, tidak opini yang liar, Pak. Terima kasih. Baik, Ratna Widianing Putri dari PN Sukadana. Baik, hadir Yang Mulia. Ya. Ya. Kok tertarik ikut bergabung di Dandapala? Apa motifmu? Baik, motif saya adalah ingin memviralkan terkait dengan wajah baru peradilan itu sendiri, Pak. Jadi kan sekarang ini peradilan itu sudah sangat jauh berbeda dari zaman dahulu seperti itu. Jadi saya ingin memviralkan wajah baru peradilan itu yang saat ini sudah transparan, cepat, dan modern itu melalui media seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. Oh ya, nanti kita lihat di dalam tertulisnya ya. Baik, mohon maaf sebelumnya Yang Mulia, itu saya dari Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur daerahnya, Yang Mulia. Ini Sukadana sudah diperbaiki ya. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, Romi Hardika. Romi. Ya Pak, Romi Hardika di sini. Tanah Grogot. Tanah Grogot, betul. Ya, ini ya. Sudah sering menulis. Iya Pak, sudah sering menulis Pak. Di blog pribadi, lebih sering di blog pribadi. Terus bagaimana keterpanggilan saudara untuk bisa jadi di Dandapala ini? Sangat terpanggil Pak, karena memang menulis adalah hobi saya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, saya memang rutin menulis di blog pribadi, dan saya yakin dengan kebiasaan saya menulis itu, saya dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Dandapala, terutama mengenali kaidah penulisan yang baku sesuai KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Pak. Baik, Justisia Larasati. Ya, siap Pak. Mana dia? Siap ya. Pak. Ini bagaimana ketertarikan saudara di Dandapala ini? Ini tidak ada pembayaran segala macam loh. Baik Pak. Mengenai motivasi saya untuk mengikuti menjadi kontributor daerah majalah Dandapala ini, di sini saya ingin mengembangkan potensi diri saya, juga potensi daerah dari daerah saya. Jadi sekaligus untuk berkontribusi untuk majalah Dandapala itu sendiri. Ya, cukup. Lutan Hadi Dares Bireun, PN Bireun. Siap Pak, izin Pak, ada kesalahan penulisan nama itu Pak. Lutfan Hadi Darus dari Pengadilan Negeri Biren Pak. Lutfan, bukan Lutan. Bukan Pak, Lutfan Hadi Darus. Darus, ya. Darus. Siap Pak. Nomor HP-mu belum ditulis ini. Nomor berapa tuh? 0852 Pak. 08 52. Ya. 9622. Ya. 6321. 6321. Iya Pak. Ya, Lutfan itu siap. Sejauh mana keterpanggilan jiwamu dengan tugas di Dandapala sementara saudara sebagai hakim? Siap Pak, secara pribadi saya hobi menulis Pak. Melalui majalah Dandapala saya dapat menggali dan menuangkan potensi diri saya dalam hal menulis Pak. Secara eksternal, mungkin dengan bergabungnya saya sebagai kontributor daerah Dandapala, saya sebagai fasilitator bagi teman-teman yang ada di daerah Pak, untuk
memberikan informasi dan juga untuk menggali potensi daerah dan mengungkapkannya melalui majalah Dandapala, Pak. Terima kasih. Ya, saya sudah melihat mimiknya. Oh iya. Oh, Bang Sekti. Halo Sekti. Siap. Kali Bang Sekti saya berikan 5 orang untuk ditanya dari situ. Dari Batang ya. Silakan. Izin Bang, mungkin langsung aja Bang dari situ karena ini kami sambil di chat grup WA supaya peserta juga mempersiapkan diri karena ada batasan waktu Bang. Oh, kalau begitu coret di situ nilai ya. Siap. Karena kita melihat mimik wajah, cara berbicaranya. Jadi sebenarnya tak perlu tadinya saya sampaikan, tetapi perlu dicatat oleh rekan-rekan semua cara berbicara. Ya, gegap gempitannya seperti apa, lenggok mimiknya, ya itu perlu saya lihat. Ya, silakan. Ya, Catur Alfat Satria. Ya, siap Pak. Ya, motivasinya apa ya Mas ya? Motivasi saya 4 kalimat, 4 kata. Saya merasa Dandapala ini harus menjadi latar depan dari pengadilan, Pak. Sehingga saya mau berkontribusi di situ. Dan itu juga bagian daripada aktualisasi saya sebagai hakim. Cukup ya. Siap, Pak. Akbar Citrawan, terima kasih ya. Siapa? Fitra. Ya, yang pertama adalah menyebarluaskan informasi yang mempunyai nilai berita. Lalu yang berikutnya adalah mencari informasi, dalam hal ini adalah gunung es, banyak informasi yang ada di pengadilan, tetapi harus kita cari dari titik temunya mempunyai nilai berita dan mempunyai nilai keunikan dan ketertarikan di situ, Pak. Iya. Jadi perlu rekan adik-adik tahu bahwa kontributor ini nanti tidak hanya dari daerahnya, bisa kita mintakan misalnya ke daerah ini untuk meliput. Jadi bukan hanya di PN-nya itu sendiri loh. Jadi harus memang siap di wilayah hukum misalnya provinsi ini Anda di PN mana ini? Pengadilan Negeri Sibolga, Pak. Sibolga. Nah, misalnya nanti wilayah Sumatera Utara, ya kan? Ada kunjungan Bapak Direktur misalnya ke PN Mandailing Natal misalnya, ya kan? Bisa dimintakan, ditugaskan saudara ke sana. Begitu juga yang lain. Ya. Yura Pratama. Ya, terima kasih ya. Yura Pratama. Baik Pak, hadir Pak. Ya, apa motivasi? Iya, motivasi mana saya. ini? PN Sibolga juga Pak, Ya, sama dengan kawan Sibolga. Fitra Pak. Satu kantor ya. Silakan. Iya, betul. Apa motivasi? Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi saya adalah membuat tulisan yang dapat memantik diskusi yang lebih jauh tentang perkembangan hukum dan peradilan dan dapat menjadi data warehouse bagi peradilan. Begitu Pak. Iya, baik. Terima kasih ya. Ya, sama Pak. Nida Safwani Nasution, yang mana ini? Saya Pak, siapa? Mana? 3 kata untuk Dandapala. Apa? Kata untuk Dandapala, yang pertama kuat, tajam, dan lugas. Terima kasih. Ya, Pak. Herman P. Nawaban. PN mana ini? Siapa? Safwani PN mana? Maaf. Safwani. Siapa? Maaf, saya dari PN Kisaran, Bapak. Sumatera Utara juga ya? Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Pak Nababan. Siapa? Dari Pematang Siantar ya? Ya. Sudah sering menulis, Bapak? Ya, sudah menulis Pak. Ada buku saya, 1, Terbanglah Raja Wali itu. Yang kedua, menulis cerita guru di atas garis. Buku juga tapi bareng dengan beberapa teman guru yang ada di Indonesia. Baik, cukup ya. Kemudian Pak Tegen Maharaja. Pak Tegen Maharaja. Hadir Pak, dari Ya. PN Sibuhuan Pak. Oh ya, dari PN Sibuhuan, Sumatera Utara ya? Iya Pak. Hakim ya? Sekretaris Pak, sekretaris. Oh ini Bapak yang sekretaris ya? Iya. Iya. Kalau begitu apa ya motivasi Pak Sekretaris untuk ikut bergabung di Dandapala ini ya? Bagaimana literasi digital harus ada di Badan Peradilan Pak? Mungkin itu. Terima kasih Pak. Oh, literasi digital. Terima kasih. Zainuddin Sitorus. Zainuddin Sitorus dari PN Sibuhuan. Ada Zainuddin Sitorus? Ada? Tidak ada Pak Zainuddin. Zainuddin Sitorus. Beliau tidak hadir kayaknya Pak. Baik. Melki Salahuddin. Hadir Pak. Ya, ini dari PN Bukit Tinggi ya. Benar Pak. Bagaimana
Pak Melki ini menilai Dandapala? Sudah lama membaca Dandapala? Sudah Pak, sejak pertama kali terbit sampai dengan ada pengumuman diminta untuk mengisi. Cuman saya belum bisa berkontribusi. Mungkin dengan dibukanya sebagai kontributor, saya ada lecutan atau cambuk karena ada deadline dan standar tertentu. Ya. Makanya saya mau bergabung. Dandapala di mata Anda seperti apa? Singkat. Media komunikasi Badan Peradilan Umum. Oke. Media komunikasi Badan Peradilan Umum ya. Warman Priyatno, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Warman Priyatno. Siap, Bapak. Saya, Pak. Mana? Saya, Pak. Dari PN Pasaman Barat. Pasaman Barat, Pak. Ya. Apa harapan Bapak nanti misalnya seandainya masuk di Dandapala ini, apa harapan dari pribadi Bapak lah yang terbersit gitu, spontanitas apa? Kalau seandainya saya diberikan kesempatan untuk bergabung di majalah Dandapala ini, saya ingin mengabdi di Dandapala, Pak. Cuma itu, Pak. Terima kasih. Mengabdi ya. Ya. Anissa Lestari. Anissa Lestari. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Hadir. Ya. Mana ini fotonya ini, gambarnya? Ada, Pak. Saya, Pak. Iya, belum Tidak kelihatan. terlihat. Mana? Ya. Apa Hadir, motivasinya, Bu Anissa? Yang motivasi saya tentu saja menjadi representatif aktif dari kontributor daerah yang ada di dari warga menjadi aspirasi aktif dari warga peradilan yang ada di daerah serta mengangkat nilai-nilai budaya lokal sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara umumnya, Pak. Sekalipun tidak dibayar, saya percaya bahwa upah yang tertinggi adalah pengalaman, bukan nilai secara material. Itu saja, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan yang ke-30 nih. Timote Kencono, PN Palukuantan. Siap, Bapak. Mana? Saya, Bapak. Siap. Baik, beberapa catatan atau intisari yang saya jelasin tadi secara singkat. Yang saya sampaikan, apa yang menarik di situ, yang tersentuh hatimu? Dari Pak Binsar, Pak ya? Ya. Iya. Jadi ternyata Dandapala sejarahnya sudah panjang, sudah 40 edisi. Saat ini kan penyusunan edisi ke-41 ya, untuk Mei sampai Juni 2021. Terus majalah kita yang menarik, terutama buat saya adalah sudah bukan targetnya internal lagi, tapi juga eksternal. Yang baca itu ada pimpinan KPK, kepolisian, kejaksaan, di situ menarik. Jadi kita harus dalam hal penulisan ide pada majalah kita itu harus lebih tajam lagi karena yang baca bukan hanya lingkungan MA saja. Ya. Itu saja Bapak. Sama ada kedua sih, yang kedua yang saya juga sejalan dengan pemikiran Pak Binsar, yaitu kalau 2 bulan ini sudah terlalu agak lambat di era digital sekarang ini. Memang iya, karena sekarang kita serba cepat bisa mengakses informasi dengan sangat mudah. Jadi sih memang bagusnya apabila ada satu lagi versi dari Dandapala yang versi digitalnya yang lebih singkat, istilahnya really simple syndication. Itulah mungkin visi ke depannya itulah kalau saya sedikit masukan. Terima kasih Bapak. Itu sudah ada digitalnya. Yang versi singkatnya Pak, bukan yang versi majalah full PDF begitu. Siap. Baik, Joseph Butar-Butar, PN Palukuantan. Siap Pak. Mana dia? Hadir Pak. Mana? Oh iya. Enggak, tadi belum, sudah bagus yang di atas tadi, tapi ada yang belum tercatat sentuhan yang saya sampaikan tadi di penjelasan singkat saya itu ada yang dikutip di sana. Baik, yang paling saya tersentuh tadi waktu tim Dandapala menseleksi kontributor-kontributor yang 2015 yang memang memiliki panggilan gitu Pak. Dan sampai sekarang mereka masih dipakai sebagai kontributor dan memang itu yang saya lihat Pak. Seleksi kontributor tahun 2015 yang memiliki jiwa ataupun kepanggilan dalam yang namanya memberikan yang namanya kontribusi dalam Badilem Pak. Demikian Pak. Sudah ketemu tetapi kurang pas. Bukan kontributor, redaktur pertama. Redaktur pertama, sorry Pak. Ya? Ya Pak. Ya, baik, tapi tidak apa-apa. Masih daya ingatnya masuk ke sana. AA Oka Prama Budita Metro. Siap Yang Mulia. Enggak, kami kan sudah tahu tadi banyak berjuang untuk ini, tidak ada berbagai honorer segala macam, tetapi tetap eksis sejak dibentuk berdiri Dandapala ini. Bagaimana kok mau saudara bergabung seperti kami ini? Apa motivasi? Siap Yang Mulia. Karena yang pertama, Dandapala merupakan kebanggaan kami semua
Saya mencintai Dandapala sehingga sepenuh hati akan mengabdikan diri semampu saya. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Nikita. Wah, ini penyanyi nih, Nikita. Yolania, PN Kendal. Ya, siap Yang Mulia. Jawaban yang sama. Pertanyaan yang sama. Motivasi saya sebenarnya untuk mengikuti Dandapala lebih ke diri sendiri, yaitu men-challenge sejauh mana saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam hal menulis. Begitu sih Yang Mulia, kurang lebih. Oh, cuma mengembangkan kepribadianmu ya? Iya. Selain itu juga karena pernah liputan, jadi karena tadi Yang Mulia pernah bilang bahwa kita nggak cuma di daerah satkernya, jadi itu yang menjadi motivasi saya bisa meliput di daerah-daerah lain sambil jalan-jalan, sambil liputan, jadi berguna gitu. Siap. Baik, Firda, Rokmah, Pacitan. Baik, Pak. Iya, siap. Yang Mulia. Ya, senyummu coba. Hakim. Dari Hakim. Firda Hakim. Mohon maaf. Bukan, Yang Mulia, saya masih CPNS. Oh ini CPNS. Makanya, kok bisa tertarik sering membaca Dandapala ya? Apa sering membaca? Iya, baik Pak. Dandapala? Terima kasih. Hah? Iya, baik. Terima kasih. Sering Sebetulnya membaca saya tuh senang Dandapala. sekali dengan... Oh, jangan kamu ngomong. Aku yang mau ngomong nih. Saya yang mau jadi bicara nih. Sering membaca Dandapala? Saya sering Sering. buka di websitenya Dandapala, Pak. Oh, Tapi apa? Oh, untuk apa? majalah. Apa yang menarik di Dandapala itu setelah dibaca Adik Firda? Nah, berbagai informasi dari seluruh Indonesia terkait dengan istilahnya apapun yang terjadi di peradilan itu sangat update, Pak. Sehingga saya pun juga suka menulis, sehingga merupakan aktualisasi saya, bisa saya jadikan tempat aktualisasi saya untuk berkontribusi di sini, dan sebagai semangat bela negara saya untuk mengorbankan, memberikan kepada Dandapala, Pak. Tapi ini masih CPNS ya? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Siap. Jadi iya, Pak. Saya mulai dari sekarang dan ya. Sudah menikah? Belum, Bapak. Oh, ya udah, itu hanya metro intermezzo. Isdayanto. Isdayanto PN Bojonegoro. Halo, siap Bapak. Ada sedikit kesalahan penulisan Bapak, bukan Isdayanto tapi Isdaryanto Bapak. Oh, Isdaryanto. Isdaryanto. Iya, terima kasih Bapak. Yanto. Iya. PN Bojonegoro. Bojonegoro, Hakim ya. Siap. Ini Hakim, siap. Apa yang menarik Dandapala? Bagi saya Bapak, semua yang ada di Dandapala menarik. Mulai dari laporan utama sampai dengan halaman belakang serba-serbi, hobi komunitas, semuanya menarik. Gaya bahasanya, dengar, gaya bahasanya bagaimana? Gaya jurnalistiknya? Gaya jurnalistiknya dia baku, ya baku, kemudian taat kepada KBBI. Akan tapi saya rasa ada perlu sentuhan lain apabila nanti teman-teman dari kontributor daerah ini meliput apa yang istimewa atau apa yang khas dari masing-masing daerah, barangkali bisa agak lebih luas gaya bahasanya. Begitu Bapak. Oh begitu ya. Sepertinya ada pengalaman menulis atau di jurnalistik ini ya. Halo. Ya cukuplah. Agus Sarjianto, PN Jakarta Timur. Ya, ya Pak. Ini Panmut ya? Ya betul Pak. Nah, halo, mau diulangi Bapak? Oh, ya ini menarik jadi ikut Dandapala ini. Ya. Apa yang mendorong adik sebagai Panmut hukum ingin bergabung di Dandapala? Ini singkat aja Pak ya. Kebetulan saya sudah ada beberapa kali saya baca itu dari awal sampai akhir. Mungkin ada sedikit perubahan dari awalnya sampai ke sini dengan tentunya yang lebih baik. Saya ingin kebetulan saya punya pengalaman di jurnalis sebelum masuk di pengadilan tuh. Dan ingin saya kembangkan di sini, Pak. Begitu ya. Itu pengalaman saya. Jadi tertarik ikut Dandapala? Boleh, Pak. Mau membantu? Kita coba.
Ya. Tri Baginda Kaisar, PN Garut. Siap, hadir Yang Mulia. Ya, bagaimana keterpanggilan saudara di Dandapala ini? Ya, pada prinsipnya saya menyukai tantangan dan mempelajari hal yang baru, Pak. Jadi ketika mengetahui ada open recruitment, saya merasa ini hal yang baru untuk bisa dipelajari dan saya tertantang untuk ikut di situ. Cukup. Terima kasih, Pak. Terakhir, tapi kalau masih ada nanti yang bergabung lagi yang belum tadi, silakan. Tapi catatan kami di sini, Musdamin, PN Bitung, Hakim Perikanan. Siap, Yang Mulia. Mana? Yang perikanan? Iya, Pak, siap. Oh ya. Hakim ad hoc Perikanan. Tertarik jadi Dandapala. Berarti selama ini sering baca juga Dandapala ya, walaupun kadang-kadang hanya dikasih kepada ketua. Terima kasih Yang Mulia. Saya baru 3 bulan gabung di Keluarga Besar Pengadilan dan majalah Dandapala adalah salah satu bacaan yang selalu saya baca ketika berkunjung di perpustakaan pengadilan. Sehingga dari situ saya banyak dapat informasi. Oh, berarti dengan masuknya saudara, siapa tahu masuk, nanti berita-berita ad hoc perikanan ini akan barangkali bisa saudara liput berita-berita yang aktual di sana, kan begitu? Iya, siap Yang Mulia. Ada pamrih, panggilan atau bagaimana? Sama sekali tidak ada niat untuk mengambil pamrih dari sini, hanya didasari pada motivasi untuk membantu mensosialisasikan pengadilan, khususnya kegiatan-kegiatan perikanan. Kemudian yang kedua juga untuk mengupgrade kapasitas saya, kemudian informasi lain yang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga besar pengadilan. Ini jujur ya? Iya, jujur Yang Mulia. Baik. Kemudian masih ada yang belum tercatat. Masih tadi. ada Yang Mulia. Atas nama Pultoni tadi unmute mungkin tidak terdengar tadi Yang Mulia. Oh, mana Pultoninya? Iya. Dari Manado Yang Mulia. Hakim ad hoc Tipikor. Ya, baik, betul Ya. Yang Mulia. Nah, ini pertanyaan yang sama. Baik. Kepada barusan tadi perikanan, silakan. Baik, jadi yang paling utama adalah saya ingin lebih mengeksplorasi, karena setelah saya di pengadilan ada banyak potensi-potensi di pengadilan yang saya kira perlu diketahui oleh halayak, gitu ya, sehingga berbagai macam kebijakan perubahan itu akan bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat juga. Saya kira begitu Yang Mulia. Ya, termasuk nanti kasus-kasus Tipikor yang menarik. Baik, betul. Termasuk itu juga karena begitu banyak, ya. Betul. Ada banyak perdebatan-perdebatan dalam penanganan perkara korupsi yang itu saya kira harus banyak diketahui oleh publik, para pengacara, para akademisi, dan ada banyak hal informasi yang menarik di isu-isu Tipikor Yang Mulia. Tapi keterpanggilan saudara, apakah memang mau ingin promosi supaya ke Jakarta atau memang ingin membuat Dandapala ini supaya tersosialisasi? Pertama saya ikhlas, kemudian yang kedua karena memang saya punya pengalaman di bidang jurnalistik sebelumnya, jadi memang saya ini seperti menjadi bagian dari tradisi saya, dan memang saya menyukai jurnalistik. Baik. Terima kasih. Nah, masih ada lagi yang belum kenapa bergabung? tidak? Ini tidak menjadi saluran buat saya. Ya, terima kasih. Sebelum kami serahkan kembali kepada topik berikutnya, kepada moderator atau proses seleksi selanjutnya, apakah masih ada yang belum terpanggil? Mungkin karena sistem internetnya tadi mungkin tak jelas. Bapak, saya belum dipanggil atas nama Sofyan Deni Saputro dari Pengadilan Negeri Pelaihari. Pelaihari? Iya. Pelaihari. Cari. Iya. Dalam undangan itu memang tidak dimasukkan nama saya, Pak, karena saya baru dapat undangan di pagi hari atau malam hari setelah undangan itu keluar, Pak. Tidak apa-apa, dicatat sekarang namanya. Coba ulangi supaya dicatat. Nah, ini pulpen. Fotonya ini, yang pakai jaket ini. Oh iya Pak, maaf, belum saya aktifkan kameranya Pak. Makanya. Ya, ini. Sudah Pak. Iya. PN. Pengadilan Negeri Pelaihari Pak. Pelaihari, nama lengkap. Sofyan Deni Saputro. Nanti emailnya.
Sudah. Email sudah, Pak. Baik. Ini dari pinggir sana nih. Iya, Pak. Ya, pinggir. ada yang tertarik kok ikut di PN di Dandapala ini, apakah mau ingin supaya cepat pindah dari sana? Maaf nih. Oh, enggak, Pak. Waktu itu kan saya sempat bertemu Bapak di Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang. Waktu itu saya cakim di Sungai Liat, Pak. Itu Bapak memberikan sesi sebentar. Bapak bilang bahwa kalau bisa cakim itu juga harus belajar menulis. Kalau ada seleksi kontributor Dandapala ya silahkan diikuti. Nah, karena sekarang sudah ada, Pak, jadi sebagai sarana untuk aktualisasi diri saya, termasuk juga untuk agar berita-berita di daerah ini bisa dimuat, tidak hanya terpusat di pusat, maka saya mendaftarkan diri menjadi kontributor, Pak. Siap. Oh, masih ingat sekali ya. Masih, Pak. Saya diingatkan ya. Di Sungai Liat atau Pangkal Pinang? Sungai Liat. Dulu di Sungai Liat, Pak. Di Pangkal Pinang nggak ada calon hakimnya, Pak. Itu ketuanya Sianu ya, Ibu Bu Sarah, Pak, waktu itu. Sarah. Ya. Baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada peserta yang secara singkat, padat, spontan kami menanyakan. Mungkin bagi saudara tidak ada nilainya, tetapi bagi kami sangat tinggi nilainya dari berbagai cara pandang, kalimat, bahasa, mimik ya yang diucapkan. Bukan semata-mata dari jawaban, tapi dari keterpanggilan juga nampak di sana ya. Baik, terima kasih. Sekarang kami sampaikan kepada BS lagi untuk selanjutnya. Apa hal-hal yang perlu disampaikan lagi? Iya, Pak Sofian itu jangan fotonya seperti itu loh, kelihatannya itu. Siapa? Ya. Mohon maaf, Pak. Belum sempat saya ganti, Pak. Iya, dari tadi saya perhatikan itu Anda itu selalu foto itu. Sudah saya kok foto. Ada beberapa orang yang hanya membuat fotonya di situ. Itu kan kurang menghargai itu. Siap, mohon maaf, Pak. Ya. Jadi dari situ sudah kelihatan loh siapa yang memang serius, yang tidak serius. Saya udah foto tadi ada 3 orang itu. Ya baik ya, terima kasih. Nah sekarang kita lanjutkan karena memang waktu sangat singkat. Mana tadi PowerPoint-nya? Biar sudah. Ya coba yang atau silakan Bang Esen yang mandu, silakan Bang. Terima kasih. Bapak Ibu peserta seleksi kontributor, kami telah mengirimkan 3 tugas di grup WA. Bapak Ibu mungkin sambil membuka WA-nya. Tugas yang pertama yaitu menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, apa motivasi untuk mengikuti seleksi kontributor Dandapala? Yang kedua, apa yang akan dilakukan untuk kemajuan Dandapala jika nantinya terpilih sebagai kontributor Dandapala? Yang ketiga, apa harapan jika nantinya terpilih sebagai kontributor Dandapala? Yang keempat, rubrik apa yang paling digemari, sebutkan dengan alasannya. Dan yang kelima, pengalaman jurnalistik apa saja yang Anda miliki. Itu tugas yang pertama, diketik. Ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat makalah dengan tema Dandapala, tulisan dengan tema Dandapala dalam perspektif saya. Singkat saja, 1 atau maksimal 2 halaman, tidak lebih dari 2 halaman ya. Hurufnya Arial, spasi 1,5. Dan tugas yang ketiga adalah membuat reportase berita tentang proses seleksi kontributor Dandapala. Jadi ini juga maksimal 2 halaman, spasi 1,5 Arial. Jadi tugas yang ketiga ini dari sejak awal pengumuman sampai dengan sekarang, Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk reportase. Bapak Ibu bisa, tentunya kalau Bapak Ibu sudah sering membaca Dandapala, ada laporan khusus, laporan utama, gaya bahasa kira-kira seperti itu. Semua ini, 3 tugas ini dibuat Bapak Ibu, kemudian dikirimkan ke email majalah.dandapala@gmail.com mulai sekarang jam 10.23 dan diharapkan Bapak Ibu sudah mengumpulkan ke email 3 tugas tersebut maksimal jam 12.30 waktu Indonesia Barat hari ini Senin tanggal 31 Mei 2021. Mungkin ada yang
masih belum jelas Bapak Ibu? Silakan ditanyakan. Fontnya ukuran berapa, Pak? Font 12 Tadi jenis Arial. 12 ya Arial. Oke. 12 Arial. Spasi 1,5. Apakah untuk membuat reportase berita ini menggunakan gambar atau cukup tulisan saja, Pak? Silakan, gambar lebih bagus. Terima kasih. Ukuran kertasnya, Pak? Ukuran kertas kuarto A4 kuarto. Ya, A4. Izin Bapak, untuk tugasnya, ini kan ada 3. Ini dijadikan satu file atau masing-masing, Pak? Terima kasih. Masing-masing 3 file. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau sudah cukup jelas mungkin bisa. Saya juga tambah sebelum Abang. Ya, sebelum diakhiri atau Abang? Nanti Abang akhiri. Untuk mengenai pengalaman tadi yang disampaikan Bang Yasin, pengalaman menulis maksudnya, jadi tulis judul tulisan itu di mana, apa, kemudian medianya di mana, diterbitkan tanggal berapa. Jadi tulisan saya satu judulnya ini, diterbitkan majalah ini tanggal sekian, begitu seterusnya. Bagi teman-teman yang pernah menulis, tapi jangan mengecilkan hati teman-teman yang belum pernah menulis, tidak apa-apa. Ya, bagi yang pernah menulis saja. Baik, terima kasih. Lanjut Bang BG. Ya, saya pun hanya secara singkat mau sampaikan kepada adik-adik. Nanti setelah sudah dikirimkan saudara tadi sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh Pak ASN, ya, kami setelah itu langsung akan menilai. Jadi jadwal yang sudah ditetapkan tadi batas sampai jam berapa? 12.30 waktu Indonesia Barat. Jika itu lewat, kami akan tolak. Karena nanti kami akan langsung ambil itu, kami nilai dan semuanya kriterianya. Ini berarti kami akan menilai nanti mulai dari jadi 4 nih ya nanti. 1 yang dari hasil wawancara kita singkat tadi, baru dari berbagai pertanyaan yang tugas pertama, baru membuat tulisan tadi seperti apa perspektif saudara di Dandapala itu, baru membuat reportasi tadi berita dari awal proses ini sampai akhir ini, hingga nanti kami akan membuat penilaian langsung hari ini juga, dan kami akan laporkan kepada Pak Dirjen dan Birbingani selaku pimpinan redaksi, begitu. Hasil pengumuman nanti akan menyusul kemudian lewat WA grup kita yang ada itu, ya. Jadi silahkan buat seefisien mungkin waktunya, konsentrasi sekarang. Untuk sementara mungkin kita tutup anunya, Zoom ini ya. Kami mau diskusi juga sekaligus di sini. Baik, silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Selamat tugas. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan lupa absen Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sudah absen Semoga Bapak. sukses. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak.